Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih ingin bikin video dengan konsep chill, konsep santai ya. Nah, tapi video kali ini bukan untuk membahas atau mengkaji suatu hal lah, bukan lah, tapi lebih ke menjawab statement yang saya sampaikan di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp SLS saya sempat bilang kan bahwa orang yang mempercayai azab, mempercayai musibah, mempercayai ujian ya, sebenarnya itu tanda-tanda orang yang pikirannya rusak ya. Nah, tapi jangan ngegas dulu ya, karena ini semua bersumber dari pengalaman saya pribadi, bukan untuk Anda yakini. Silakan Anda observasi lagi, silakan Anda kaji ulang, silakan Anda gali kembali ya soal hal tersebut. Nah, mengenai azab itu begini, saya sudah mencoba beberapa kali, saya sudah mencoba mencari tahu, mencari perbedaan, memahami apa sih bedanya azab, musibah, ujian, cobaan segala macam. Banyak literatur yang saya coba gali, banyak buku yang saya baca, coba saya bulak-balik dalil-dalil agama. Kenyataannya gak nemu. Kenyataannya saya tidak menemukan apa sih bedanya azab, apa sih bedanya musibah, ujian itu apa sih bedanya. Nggak ada bedanya, kita nggak bisa menemukan bedanya. Saya sempat mencoba menjelaskan perbedaan azab, musibah, bencana, ujian dengan berbagai macam cara yang saya pahami. Namun di satu titik kadang saya menemukan ujian ini kok kayak azab, azab ini kok kayak ujian, musibah ini kok kayak ajab gitu loh. Jadi memang absurd, konsepnya bener-bener absurd. Kacau lah konsep soal azab, musibah, dan ujian ini. Mungkin kacau bagi saya yang tidak paham ya, mungkin bagi teman-teman sah-sah saja untuk meyakini itu. Nah, kemudian saya mencoba mencari tahu, kalau memang azab, musibah, ujian, cobaan itu memang tidak bisa kita pahami, berarti yang harus kita pahami ini bukan soal ujiannya, tapi konsepnya. Begitu kita bertanya soal mobil, ya, apa sih bedanya mobil dan motor? Mobil dan motor sama-sama bisa jalan, sama-sama bisa dikendarai, ya. Kalau ditanya ke perbedaan mobil dan motor dalam segi fungsional, itu nggak ada bedanya, sama-sama kendaraan kan. Nah, saat memang fungsionalnya tidak bisa dibedakan, yang harus kita cari tahu apa konsepnya. Apa bedanya antara jempol kaki atau jari tengah kaki dengan jari manis kaki? Apa bedanya? Fungsinya apa, perbedaan fungsi antara kedua itu? Kalau memang sulit dibedakan ya, karena memang sampai sekarang memang fungsi jari kelingking, jari manis dan jari tengah kaki kita kan apa coba? Kita nggak tahu fungsinya apa kan? Gunanya apa kan kita nggak tahu. Seperti puting susu laki-laki. Laki-laki punya puting susu kan? Fungsinya apa? Apa fungsinya kira-kira? Nah, jadi kalau memang hal tersebut tidak bisa kita pahami secara harfiah, maka yang harus kita coba pahami bukan barangnya, tapi konsep soal barang tersebut. Hingga akhirnya saya mencoba menggali mengenai konsep azab, musibah, dan ujian ini. Nah, saya menemukan azab, konsep, dan musibah ini bukan sesuatu hal yang wajib dan harus diyakini. Itu hanya semacam penjelasan mengenai algoritma kehidupan. Ya, kenapa saya bilang azab itu tidak perlu diimani? Karena kalau memang azab dan ujian itu harus kita imani, seharusnya percaya kepada azab itu sudah ada di rukun iman. Kan buktinya rukun iman tidak menjelaskan soal percaya kepada azab kan? Nah, maka dari itu azab ini tidak wajib diyakini dan tidak harus diyakini. Yang harus kita yakini apa? Qada dan qadar. Masalahnya qada dan azab, musibah, ujian itu bagian dari qada dan qadar. Bagian algoritma kecil dari qada dan qadar. Qada dan qadar di bawahnya apa? Rezeki, termasuk umur ya, kesehatan, jodoh, finansial, karir, itu termasuk bagian dari qada dan qadar. Keimanan itu bagian dari qada dan qadar. Nah, azab, musibah itu adalah bagian kecil dari qada dan qadar. Maka azab dan musibah ini bukan sesuatu hal yang harus dicari dan harus dipahami. Sama seperti rezeki. Ayo, konsep rezeki apa?
Semua orang berspekulasi soal konsep rezeki, tapi tidak ada yang benar-benar paham mengenai konsep rezeki. Orang yang gemar ibadah katanya bakal kaya, tapi banyak kok orang yang ahli ibadah miskin. Orang yang sering berdosa katanya bakal miskin, tapi banyak kok ahli maksiat pendosa yang kaya-kaya, ya. Oh, itu mah istidroj. Tahu istidroj dari mana? Ya, tahu istidroj dari mana? Gitu. Nah, kalau memang orang pendosa kaya, orang kafir kaya itu istidroj, lalu orang yang beriman miskin itu apa? Nah, kan pasti nyebutnya ujian kan? Nggak ada yang lain, pasti nyebutnya ujian. Nah, sekarang kita rubah konsep ujian istidroj itu sebenarnya konsep algoritma di dalam kodo dan kodar. Konsep algoritma itu bukan konsep yang mutlak harus diyakini, bukan. Nah, Allah menjelaskan soal azab, kodo dan koda, azab, musibah, bencana, kemudian ujian segala macam. Itu hanya Allah menjelaskan bahwa saya menciptakan sistem ini loh, tapi sistem ini tidak harus Anda pahami. Ya, sama seperti algoritma. Algoritma YouTube yang bikin siapa? Algoritma Facebook yang bikin siapa? Pendirinya kan? Tapi kita tidak wajib untuk memahami kan? Banyak strategi marketing, banyak tim marketing digital segala macam yang mencoba menggali algoritma TikTok biar FYP, algoritma YouTube biar trending, algoritma Facebook biar rame. Banyak mempelajari kan? Tapi kenyataannya tidak ada satupun orang yang benar-benar paham dan bisa memahami algoritma selain daripada pembuatnya sendiri. Nah, oleh karena itu, azab, musibah dan lain sebagainya ini bukan untuk diyakini, ya. Bukan untuk diyakini. Nah, terus jadi kalau masalah perkara azab, ujian dan lain sebagainya ini bukan untuk diyakini, lalu untuk apa sebenarnya? Kalau memang azab, musibah, ujian itu tidak perlu diyakini, lalu kenapa dijelaskan dan untuk apa dijelaskan kalau memang bukan untuk diyakini? Nah, jadi begini, masalah azab, ujian dan lain sebagainya itu masuknya ke ranah keimanan, ya. Sama seperti malaikat tidak pernah melihat dan tidak perlu dilihat, sama seperti jin tidak pernah melihat dan tidak perlu dilihat, sama seperti Allah tidak pernah dilihat dan tidak perlu dicari tahu, tapi itu ada gitu loh. Itu masalah keimanan, itu ada gitu. Barangnya ada, Allahnya ada, malaikatnya ada, kiamatnya ada. Tapi kita tidak perlu membuktikan, tapi kita tidak perlu mencari tahu, tapi kita tidak perlu melihat untuk meyakini hal tersebut. Jadi itu masalah bab iman. Begitupun azab, ujian dan lain sebagainya. Karena kalau ente mencari perbedaan azab, ujian ini bedanya apa sih? Saya sudah lebih lama mencari daripada ente. Saya sudah mencoba menggali-gali dari berbagai macam kitab, berbagai macam pengalaman. Ini apa sih bedanya antara ujian, azab dan musibah? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, serius. Nggak ada bedanya dan sulit untuk dibedakan. Ujian ya gitu-gitu aja, azab ya gitu-gitu aja. Bahkan saya sendiri pun kalau mendapat sesuatu hal yang buruk, saya tidak tahu ini ujian, azab atau apa. Begitu kan? Nah, oleh karena itu azab itu bukan untuk diyakini, itu algoritma dan hal itu ada, ya. Hal itu ada. Adanya azab itu bukan untuk dicari tahu. Azab itu bagaimana mekanismenya, ciri-cirinya seperti apa, bukan untuk dicari tahu. Adanya azab, adanya terminologi soal azab itu sebenarnya adalah tanda agar ente tidak seenaknya di dalam berbuat dan bertindak, karena semua akan dibalas, ya. Begitupun ujian, ya. Begitupun ujian itu bukan untuk dicari tahu, itu pun bukan untuk wah ini gue dapat ujian, bukan untuk dicari tahu, bukan untuk diselidiki, ya. Tapi itu hanya pesan, itu hanya isyarat bahwa ente kalau mendapat sesuatu hal yang buruk, ya, terus ente menjadi lebih baik, itu ujian loh, gitu loh. Itu isyarat untuk kesana. Jadi ente begitu dapat masalah, ente bakal semangat untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik, bukan untuk mencari-cari apa bedanya azab, ujian dan musibah, karena gak bakal ketemu bedanya. Silahkan mau ente hidup 100.000 tahun sekalipun, coba cari tahu dong apa bedanya azab secara bentuk dohir. Azab, musibah, ujian sama-sama gak enak, bentuknya sama-sama gak enak, ya, sama-sama gak enak. Dan kita gak tahu kita sedang dikasih apa nih. Yang tahu masalah azab, ujian dan musibah itu siapa? Itu Allah. Kita cuma dapat hal yang gak enak, dan kemudian kita tahu, oh, begitu kita dapat hal yang enak, ini jangan-jangan perbuatan kita di masa lalu. Oh, begitu kita dapat yang gak enak, kita artinya harus jadi lebih baik.
Oh, begitu kita dapat yang gak enak, oh kita artinya harus mencoba memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya kita lakukan. Jadi itu ya, masalah azab itu bukan untuk diyakini, ujian, cobaan itu bukan untuk diyakini, bukan untuk diyakini, dicari tahu segala macam, bukan. Tapi itu hanya sebagai tanda. Ini ada loh, yang kayak begini ada loh. Tanam padi dapat padi itu ada loh. Tanam semangka dapat semangka itu ada loh. Tanam baik dapat baik itu ada loh. Tanam buruk dapat buruk itu ada loh. Kalau kita ngasih pupuk baik bakal jadi baik loh. Itu ada loh. Mekanisme algoritma seperti itu ada loh. Nah, itu hanya tanda bahwa yang demikian itu ada, dan kita tidak wajib, bahkan tidak diharuskan mencari tahu apa bedanya, apa ciri-cirinya, ciri-ciri azab itu apa, ciri-ciri ujian itu apa. Kita nggak wajib dan bahkan tidak disuruh untuk nyari tahu itu. Saya sudah mati-matian mencari tahu apa bedanya azab, musibah, ujian, dan nggak ketemu. Yang ada semuanya spekulasi. Kata ulama azab itu begini, ujian itu begini. Pada kenyataannya di pengalaman hidup saya, azab dan ujian itu nggak ada bedanya, sama-sama bangsat, sama-sama nggak enak rasanya. Dan saya sendiri pun nggak tahu. Oh, ini azab bukan ya, ini ujian, dan saya pun nggak tahu. Ulama hanya mengatakan, oh ujian itu kalau kita jadi lebih baik ujian. Oh, azab itu kalau kita mengerjakan keburukan ya, terus kemudian kita dapat keburukan, itu azab. Nah, pertanyaannya begini, kalau memang azab itu balasan dari perbuatan buruk, berapa banyak kita berbuat buruk? Kita kan nggak mungkin berbuat sempurna kan? Ya kan? Kita nggak mungkin bertindak baik selamanya, nggak mungkin berbuat baik selamanya, nggak mungkin berbuat baik secara sempurna kan? Nah, sekarang begitu kita dapat sesuatu hal yang buruk, ya, kita suudon kepada masa lalu, jadilah azab. Begitu kita mendapat kejadian buruk, lalu kita husnuzon dan memperbaiki diri, jadilah ujian. Jadi masalah tolak ukur azab dan ujian itu mentoknya di mana? Mentoknya di perasaan doang. Begitu kita dapat ujian, kita bakal husnuzon ke masa lalu atau kita bakal suudon ke masa lalu atau husnuzon ke masa depan. Kalau saya celaka dan saya husnuzon, husudon, buruk sangka, saya celaka nih, saya buruk sangka. Oh, ini jangan-jangan azab, masa lalu saya pernah begini dan begitu. Jadilah azab. Padahal itu hanya suudon belaka. Padahal itu hanya buruk sangka belaka. Begitu saya dapat kecelakaan, kemudian saya berbaik sangka, husnuzon, saya husnuzon. Ah, ini ujian, saya harus berbuat jadi lebih baik lagi. Jadilah Jadilah ujian kan. Jadi masalah azab dan ujian sendiri ternyata itu tergantung hati kita sendiri, tergantung persepsi kita sendiri. Terus ngapain mereka ulama-ulama itu menjelaskan soal azab dan ujian? Kalau memang itu semua mentoknya hanya di persepsi sendiri. Lagi-lagi saya harus katakan bahwa ulama itu adalah manusia juga. Mereka juga sama seperti kita yang ingin memecahkan masalah ini. Mereka juga sama seperti kita. Nah, jika mereka mengeluarkan fatwa bahwasannya azab begini, ujian begini, musibah begitu, maka saya sendiri pun sebagai manusia akan mengeluarkan fatwa juga bahwa azab dan ujian dan musibah itu nggak ada yang tahu. Itu hanya Allah. Kita hanya harus mengetahui bahwa yang begitu itu ada. Maka azab itu ada, ujian itu ada. Dan kita tidak perlu mencari tahu apa itu azab dan ujian. Kita harus bertindak sepositif mungkin. Begitu. Karena yang nggak bakal coba deh ente aja sendiri yang cari ya, saya bingung jelasin. Ente saja hidup sendiri, alami sendiri, bedakan sendiri apa bedanya azab, ujian, dan musibah. Nggak bakal ketemu. Cari perbedaan azab dan ujian. Cari sampai botak sekalipun. Cari. Apa bedanya azab, ujian? Coba cari. Dari sekian banyak pengalaman pahit, coba cari bedakan. Apa yang membedakan itu azab atau ujian? Ente pun nggak bakal bisa. Nggak percaya? Cari sendiri. Bedakan sendiri. Nggak bakal ketemu bedanya apa. Silakan. Semoga membantu. Ingat sekali lagi, azab, ujian, segala macam itu hanya urusan Allah. Kita hanya harus mengetahui bahwa kalau kita berbuat buruk, ingat ada azab. Jadi kita nggak berbuat buruk. Kalau kita lagi kena musibah, lalu kita bisa berbuat lebih baik, ingat ada ujian. Jadi itu hanya sebatas anchoring di dalam otak kita. Azab, ujian itu hanya sebatas anchoring di dalam otak kita. Agar apa? Agar kita lebih positif menyikapi masalah dan agar kita tidak gegabah di dalam melakukan suatu tindakan. Di-anchor lah dengan azab. Anchor itu apa? Anchor itu pancingan, trigger di otak kita. Bagaimana caranya kita tidak berbuat jahat? Bagaimana caranya agar kita tidak berbuat buruk? Maka ada anchoring yang namanya azab. Dengan adanya azab, kita akan hati-hati dalam bertindak karena kita meyakini akan ada azab kalau kita bertindak buruk. Anchoring.
Dengan adanya kalimat ujian, dengan adanya terminologi ujian, maka setiap ada musibah yang menimpa diri kita, kita berpositif thinking. Kita selalu positif berpikirnya. Oh, ini ujian. Jadi, azab dan ujian secara psikologis itu hanya masalah anchoring pikiran, hanya masalah persepsi. Azab dan ujian sama-sama enggak enak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.